Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Jessica Ifnemaya dengan NIM 1812664. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat media pembelajaran berbasis ICT. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan alat peraga pembelajaran matematika di sekolah dasar dengan dosen pembimbing Ibu Serliani Henry, SPD, MPD. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama tentunya aplikasi PowerPoint. Teman-teman semua pasti sudah memiliki aplikasi PowerPoint ini. Selanjutnya yang kedua, kita harus menginstal dulu aplikasi iSpring Suite X. Yang ketiga, aplikasi website to APK. Dan yang keempat, aset materi yang akan dibahas. Di sini kita harus menyediakan dulu semua hal yang diperlukan untuk membuat slide PowerPoint, seperti konten materi, background, tombol hyperlink, dan ikon-ikon menarik untuk menyajikan materi pada slide PowerPoint yang akan kita buat. Adapun langkah-langkah pembuatan media pembelajaran berbasis ICT ini adalah: pertama, membuat materi menggunakan slide PowerPoint dengan memanfaatkan fasilitas hyperlink. Kedua, menonaktifkan on mouse click dan semua tombol pada slide PowerPoint. Tujuannya adalah agar yang difungsikan hanya tombol-tombol yang sudah kita pasangkan fungsi hyperlink saja. Yang ketiga, membuat evaluasi materi dengan menggunakan aplikasi iSpring Suite X. Yang keempat, mempublish materi menggunakan aplikasi iSpring. Yang kelima, mengubah file atau mengkonversi materi PowerPoint ke Android menggunakan aplikasi website to APK. Dan yang keenam, menginstal aplikasi ke Android. Dan yang ketujuh, aplikasi siap digunakan. Baiklah teman-teman, langsung saja masuk kepada langkah-langkah pembuatan media pembelajaran berbasis ICT. Tentunya teman-teman semua sudah membuka aplikasi PowerPoint-nya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah membuat materi menggunakan slide PowerPoint dengan memanfaatkan fasilitas hyperlink. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya sudah membuat slide PowerPoint-nya dari slide 1 sampai slide 12. Dan tentunya saya akan memberikan langkah-langkah pembuatannya. Hal yang pertama, yang paling penting, kita harus mengubah ukuran PowerPoint yang sesuai dengan Android. Mengubahnya di tab Design, kemudian pilih Back Setup, kemudian pilih ukuran 16:9, kemudian atur dalam bentuk landscape. Selanjutnya klik OK. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada slide 1. Yang pertama, langkah pertama kita membuat background terlebih dahulu dengan klik kanan, kemudian klik format background, pilih picture or texture fill, kemudian klik file, dan teman-teman semua bisa memilih background sesuai keinginan dan kreativitas masing-masing. Nah, di sini bisa dilihat saya memilih background seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat isi atau konten untuk layar utama ini. Saya sudah membuatnya seperti ini. Bisa dilihat pada bagian atas merupakan judul materi pada media pembelajaran yang akan kita bahas di sini, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan. Pada bagian bawah sudah saya tambahkan juga judul media pembelajaran berbasis ICT. Karena di sini saya akan membahas media pembelajaran matematika kelas 1 SD, juga saya tambahkan di sini. Kemudian pada bagian bawahnya oleh Jessica Ifnemaya. Dan sudah saya atur sesuai yang saya inginkan. Juga ada icon seperti ini.
kemudian tombol play. Nah, nanti kita akan pasangkan fungsi hyperlinknya di sini. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu, tentunya pada slide kedua. Slide ini merupakan slide yang berisi menu-menu yang akan ditampilkan pada media pembelajaran ini. Nah, menu pertama untuk kompetensi, menu kedua materi, menu ketiga video pembelajaran, menu keempat contoh, dan menu kelima evaluasi. Nah, sudah saya tambahkan juga di sini tentunya judul materinya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan. Di sini juga terdapat tombol home. Kita skip dulu, nanti kita berikan cara untuk memasangkan fungsi hyperlinknya di sini. Selanjutnya kita lanjutkan terlebih dahulu untuk membuat isi atau konten dari setiap menu ini. Setiap menu ini akan kita buat materi di dalamnya. Nah, yang pertama itu kompetensi. Kita lanjutkan pada step 3, sudah terlihat ini merupakan menu kompetensi dan ini merupakan isinya. Lanjut pada slide 4, sini merupakan isi untuk menu materi. Begitu juga dengan slide kelima. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan isi atau konten menu-menu yang sudah disesuaikan sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Juga menambahkan materi yang sesuai dengan apa yang akan dibahas nanti. Selanjutnya slide ke-6 juga masih menu isi menu materi, slide 7 juga begitu. Nah, pada slide 8 ini merupakan isi atau konten untuk menu video pembelajaran. Nah, sudah saya tambahkan link video pembelajarannya di sini. Nah, kemudian pada slide 9 di sini ada contoh. Saya juga sudah menambahkan konten atau isi untuk menu contoh. Selanjutnya slide 10 juga masih konten untuk menu contoh, dan slide yang terakhir ini merupakan konten atau isi untuk menu evaluasi. Untuk membuat menu evaluasi ini dibutuhkan cara khusus, yaitu dengan menggunakan aplikasi Esprit SuiteX. Setelah kita atur, maka akan menghasilkan seperti ini dalam bentuk kuis yang berisi soal-soal yang akan diberikan kepada siswa untuk latihan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan fungsi hyperlink untuk setiap menu-menu di sini. Nah, pada layar utama, layar awal, saya hanya menambahkan tombol play saja di sini. Bisa kita atur dengan klik tab insert, kemudian pilih action, kemudian klik hyperlink to, dan pilih next slide. Agar apabila kita mengklik tombol play ini, maka akan otomatis langsung beralih pada slide selanjutnya. Nah, kemudian pada slide kedua ini
Saya sudah menambahkan tombol home di sini. Juga bisa kita atur dengan klik di tab insert kemudian action. Nah, di sini kita klik hyperlink to kemudian first slide. Agar apabila kita mengklik tombol home ini, maka secara otomatis akan beralih pada menu utama, pada layar utama. Selanjutnya, untuk setiap menu di sini juga akan kita tambahkan fungsi hyperlink-nya. Contohnya di sini untuk menu kompetensi, klik tab insert kemudian pilih action, kemudian klik hyperlink to, dan di sini kita pilih slide 3, kemudian klik OK, karena menu kompetensi ini isinya terdapat pada slide 3. Nah, begitu juga selanjutnya pada materi. Contohnya seperti ini materi, kita klik insert kemudian pilih action. Nah, di sini slide materi itu terdapat kontennya terdapat pada slide 4 sampai slide 7. Kemudian begitu juga dengan video pembelajaran. Kita pasangkan musiknya di tab insert kemudian klik action, kemudian pilih slide 8 karena kontennya terdapat pada slide 8. Itu juga dengan contoh dan evaluasi. Nah, pada slide ketiga di sini kita cuma butuh satu tombol home karena kompetensi dasar ini cuma terdapat satu slide. Nah, selanjutnya kita masuk kepada slide keempat. Pada slide 4 ini saya menambahkan tombol home. Nah, di sini kita juga harus memasang fungsi hyperlink-nya di sini. Tab insert kemudian klik action, kemudian klik hyperlink to dan pilih slide 2 karena apabila kita mengklik tombol home maka akan secara otomatis beralih ke layar yang berisi menu-menunya. Nah, selanjutnya di sini juga ditambahkan tombol panah ke kanan untuk maju karena pada file materi ini terdapat beberapa slide, sehingga apabila kita ingin lanjut ke slide selanjutnya, kita hanya butuh mengklik tombol ini, maka akan otomatis beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita klik tab insert, kemudian pilih action, kemudian kita klik hyperlink to dan pilih next slide. Kemudian klik OK. Nah, maka akan secara otomatis langsung menuju slide selanjutnya. Begitu pula dengan slide kelima. Di sini juga sudah ada tombol home seperti slide sebelumnya. Nah, di sini bedanya dengan slide keempat, di sini ditambahkan tombol untuk mundur panah ke kiri agar apabila kita mengklik tombol ini maka secara otomatis beralih ke slide sebelumnya, mundur ke slide sebelumnya. Di sini juga ada panah ke kanan untuk menuju slide selanjutnya. Lanjut, slide 6 sama seperti slide 5 tadi, juga menambahkan tombol home
panah ke kiri untuk mundur dan panah ke kanan untuk maju ke slide selanjutnya. Nah, bedanya dengan slide ketujuh ini adalah slide terakhir dari konten untuk materi, sehingga hanya ada tombol home, kemudian tombol panah mundur saja, karena ini berada di slide terakhir untuk konten materi, menu materi. Nah, lanjut ke slide depan. Di sini video pembelajaran cuma ada tombol home saja, karena cuma terdiri dari satu slide. Nah, selanjutnya lanjut kepada slide 9. Di sini juga ada tombol home dan cuma panah untuk maju, panah ke kanan, karena ini merupakan set pertama dari menu contoh. Dan selanjutnya panah ke 11, lanjutan dari konten dari menu contoh. Sehingga di sini terdapat tombol home dan juga tombol untuk mundur, karena apabila kita mengklik tombol ini maka akan otomatis mundur ke slide sebelumnya, slide awal untuk menu contoh. Dan terakhir untuk evaluasi hanya satu set saja, untuk itu hanya ada satu tombol home. Nah, sudah selesai untuk langkah pertama, yaitu membuat materi dengan memanfaatkan fungsi hyperlink. Dan langkah yang kedua yang harus kita kerjakan adalah menonaktifkan on mouse click dan tombol yang ada pada slide PowerPoint. Fungsinya adalah kita hanya bisa menekan tombol yang kita fungsikan hyperlinknya saja. Yaitu dengan cara pilih tab transition, kemudian hilangkan centang pada on mouse click. Nah, sudah selesai, kemudian pilih tab slideshow, kemudian klik setup slideshow. Nah, di sini kita ganti ke browse at kiosk or full screen. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Kita asal tekan saja mouse-nya kanan, kita lihat mouse-nya tidak akan berfungsi kecuali pada tombol-tombol yang sudah kita pasangkan fungsi hyperlink-nya. Nah, coba kita klik tombol play. Nah, seperti itu, maka akan lanjut ke set sebelumnya. Itulah gambaran dari fungsi hyperlink yang sudah kita atur tadi. Begitu juga apabila kita tekan tombol home, maka akan kembali ke slide sebelumnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapat update video selanjutnya. Sampai jumpa di part 2.